Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fasgerina Ramadhania Wiyanto dari kelas FM22C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari literatur review artikel dengan judul Potensi Senyawa Epikatekin Galet sebagai anti kanker. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Himyatul Hidayah, SSI M.Pharm, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Farmasi Analisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pokok materi atau materi presentasi yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu ada abstrak, kemudian ada kanker, ketiga ada senyawa epikatekin galet, yang keempat ada tumbuhan obat yaitu biji alpukat atau Persea americana, kemudian ada metode, hasil pembahasan, dan juga ada kesimpulan. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan salah satu rangkuman dari keseluruhan review artikel yang telah kami kerjakan, yaitu kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal dalam tubuh dan kini menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi senyawa epikatekin galet atau ECG yang terdapat dalam beberapa tanaman seperti teh hijau atau Camellia sinensis, biji alpukat atau Persea americana, dan daun sirsak atau Annona muricata L sebagai agen anti kanker. ECG yang merupakan senyawa flavonoid yang ditemukan dalam beberapa tanaman tersebut diketahui memiliki efek anti kanker dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker melalui induksi apoptosis dan pengaruh terhadap proliferasi sel kanker. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kuban Jankowska et al. Pada tahun 2020, ECG pada teh hijau terbukti mengurangi viabilitas sel kanker payudara atau sel MCF7. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Kirtisanti et al. Pada tahun 2022 menemukan bahwa ekstrak biji alpukat yang mengandung ECG menunjukkan potensi efektivitas sitotoksik terhadap sel MCF7 dan sel HeLa. Penelitian yang dilakukan oleh Kudzaifi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ECG dalam daun sirsak memiliki potensi sebagai anti kanker payudara berdasarkan hasil uji docking dengan reseptor estrogen alfa. Secara keseluruhan, tinjauan literatur ini menyimpulkan bahwa senyawa ECG dari berbagai sumber tanaman memiliki potensi sebagai agen anti kanker, meskipun efektivitasnya perlu diuji lebih lanjut melalui uji klinis dan toksikologi. Selanjutnya, materi tentang kanker. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tahun 2019, penyakit keganasan yang disebut kanker terjadi pada jaringan tubuh yang mengalami pertumbuhan sel yang tidak normal. Kanker sekarang menjadi salah satu masalah kesehatan yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia. Menurut data Globocan, terdapat 18,1 juta kasus baru dan 9,6 juta kematian di tahun 2018. 1 dari 5 pria dan 1 dari 6 wanita di dunia mengidap kanker. Tentunya ada tanaman yang berpotensi sebagai anti kanker dan dapat mengandung senyawa-senyawa yang dapat berpotensi sebagai anti kanker. Salah satunya yaitu epikatekin galet. Apa sih epikatekin galet? Epikatekin galet atau ECG adalah salah satu senyawa flavonoid yang termasuk dalam kelompok katekin yang ditemukan dalam teh hijau, biji alpukat, dan juga daun sirsak, dan beberapa makanan lainnya.
Katekin merupakan senyawa antioksidan paling kuat dibandingkan polifenol lainnya. ECG atau epikatekin galet dapat memodulasi jalur pensinyalan intraseluler melalui interaksi dengan berbagai molekul seperti protein, faktor transkripsi, dan enzim untuk menghambat berbagai tahap karsinogenis. ECG telah terbukti efektif dalam mencegah tahap awal karsinogenis pada berbagai jenis kanker. Selain itu, mekanisme EGC dalam melawan kanker meliputi penghambatan proliferasi sel, metastasis, angiogenesis, serta induksi apoptosis. Senyawa ini juga mempengaruhi sejumlah jalur persinyalan, termasuk PI3K atau AKT atau mTOR dan NF-kB. Dan ada juga WNT per B katekin atau beta katekin yang secara keseluruhan berkontribusi pada penghambatan pertumbuhan sel kanker. Biji alpukat adalah salah satu tumbuhan yang dapat berpotensi sebagai anti kanker dan mengandung epikatekin galet pada bagian bijinya. Di sini biji alpukat atau Persea americana mengandung 70 senyawa, antara lain senyawa glikosida, terpenoid, asam fenolik, flavonoid, alkaloid, asam lemak, sterol, dan hidrokarbon. Dan termasuk senyawa epikatekin galet yang termasuk ke dalam senyawa flavonoid. Metode penelitian review artikel kami secara destruktif dengan menggunakan desain penelitian review artikel. Populasi yang digunakan dalam beberapa penelitian ini adalah jurnal-jurnal yang diperoleh dari sumber database seperti ScienceDirect, ResearchGate, terus Google Scholar, dan juga PubMed. Penentuan beberapa sampel tanaman pada penelitian ini sebanyak 3 jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan, yaitu potensi senyawa epikatekin galet terhadap anti kanker, dan salah satunya yaitu tumbuhan alpukat pada bagian biji alpukat atau Persea americana. Kemudian ada hasil dan pembahasan dari review artikel yang kami kerjakan berdasarkan penelitian dari Kirtisanti et al. Pada tahun 2022. Pada penelitian tersebut, uji toksisitas ekstrak biji alpukat secara in vitro dilakukan menggunakan metode mikrokultur Tetrazolium technique atau MTT pada sel kanker payudara MCF7 dan sel kanker serviks sel HeLa. Sel MCF7 dan sel HeLa dikultur pada plat 96 sumuran, kemudian diinkubasi dalam inkubator dengan CO2 pada suhu 37 derajat Celcius dan dalam tekanan 1 atm selama 24 jam. Setelah itu, ekstrak etanol biji alpukat ditambahkan ke masing-masing sumuran dengan konsentrasi 1000, 500, 250, 125, 62,5, 31,25, dan 15,625 mikrogram per liter. Kemudian, hasil menunjukkan interaksi senyawa pada sisi aktif reseptor estrogen dan SERT1 yang memiliki RS paling rendah, yaitu senyawa epikatekin galet. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harjono tahun 2019 yang menyatakan senyawa yang mempunyai nilai RS kecil diprediksi mempunyai aktivitas sitotoksik yang besar dan demikian sebaliknya. Berdasarkan uji efektivitas sitotoksik in vitro dari ekstrak biji alpukat pada sel MCF7 menunjukkan bahwa ekstrak ini tidak memiliki aktivitas sitotoksik dengan nilai LC50 sebesar 541,67 mikrogram per liter. Sementara itu, pada sel HeLa, ekstrak ini menunjukkan aktivitas sitotoksik lemah dengan nilai LC50 sebesar 383,21 mikrogram per mililiter.
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa senyawa dalam biji alpukat yang memiliki nilai RS paling rendah adalah epikatekin galet, sehingga senyawa ini diperkirakan memiliki aktivitas sitotoksik tertinggi terhadap sel kanker. Prediksi ini didukung oleh hasil interaksi epikatekin galet dengan asam amino pada situs aktif reseptor estrogen dan SERT1 yang menunjukkan jumlah ikatan hidrogen lebih banyak dibandingkan dengan senyawa lainnya, serta adanya interaksi sterik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kirtisanti et al. Pada tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa senyawa epikatekin galet atau ECG memiliki potensi sebagai pengobatan untuk kanker. ECG yang terdapat dalam biji alpukat terbukti dapat mengurangi kelangsungan hidup sel kanker payudara MCF7 dan sel kanker serviks HeLa dan berinteraksi dengan reseptor estrogen yang menunjukkan efektivitas anti kanker yang kuat. Penelitian ini menyarankan bahwa ECG dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan potensi digunakan sebagai terapi untuk kanker payudara dan serviks. Sekian presentasi hasil dari review artikel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.